persis minuman es dawet. A few moments later. Jadi ini beberapa gambaran es dawet. Kita lanjut lihat cara pembuatan es dawet yuk. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Rumput tetangga. Iya. Dan kurus. Sekarang kita cari tahu tentang sejarah dawet, manfaat, asal-usul, dan lain-lainnya yuk. Asal-usul es dawet. Dawet berasal dari desa Jabung, Ponorogo tanpa warna atau bening tercatat dalam prasasti Taji Ponorogo pada abad 10. Kemudian mudah kembali abad 15 pada zaman Bupati Ponorogo, Bathara Katong, karena bermanfaat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Es dawet sendiri disebut-sebut berasal dari kata cendol yang dalam bahasa Sunda artinya cendolan. Hal ini merujuk pada tekstur butiran cendol yang bentuknya tidak beraturan, namun di Jawa Tengah nama minuman ini bukanlah es cendol, melainkan es dawet. Manfaat mengonsumsi es dawet. Yang pertama, efek mendinginkan tubuh, meningkatkan energi, meningkatkan nilai gizi, mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan tulang, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan asupan gizi. Pengertian es dawet. Es dawet adalah minuman yang berupa campuran air gula, santan, dan cendol. Minuman yang dengan rasa manis dan gurih yang kerap disajikan sebagai menu pernikahan adat suku Jawa. Sejarah es dawet.
Minuman khas atau minuman tradisional dari suatu daerah merupakan warisan budaya yang juga memiliki ciri khas suatu daerah. Dawet Ayu misalnya, minuman dari Banjarnegara, Jawa Tengah ini telah melegenda dan masih eksis hingga saat ini. Dawet merupakan minuman tradisional yang terbuat dari tepung beras. Umumnya dawet disajikan dengan es parut, santan, dan gula Jawa air. Dawet memiliki cita rasa yang mirip dengan cendol khas Jawa Barat. Perbedaan keduanya terletak pada bahan pembuatannya. Dawet dibuat dari bahan dasar tepung, beras, dan sagu aren, sedangkan cendol dibuat dari tepung kanji. Alasan saya memilih es dawet karena es dawet memiliki rasa yang manis dan gurih. Es dawet tersebut yang terbuat dari tepung beras atau tepung ketan yang disajikan dengan es parut, serta gula merah cair dan santan. Es dawet sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Oke, jadi di sini aku lagi nyari tentang es dawet terdekat di sekitar aku. Nah, ini beberapa gambaran es dawet. Salah satunya es dawet Halmahera, es dawet durian, es dawet Doaibo, es dawet durian Pakman, es dawet oren, es dawet Erlangga, Bu Asih, dan yang lain-lainnya. Jadi di sini aku mengambil rating paling tinggi yaitu es dawet Halmahera. Nah, ini beberapa ulasan dan gambaran dari es dawet Halmahera. Es tersebut ada di Jalan Halmahera 2, Karangdempel, Kecamatan Semarang Timur. Ini mereka buka dari hari Senin sampai hari Minggu pada pukul 11 siang sampai 4 sore. Dan ini tarif per orang. Es dawet bisa dibawa pulang atau makan di sana. Ini rating dari es Halmahera. Ini ada beberapa ulasan dari pembeli es dawet. Ada yang memberi ulasan dawetnya enak atau porsinya banyak, ini dawet terenak atau rasanya mantap, terus kuahnya creamy. Nah, jadi ini ada beberapa penjual es dawet terdekat dari yang aku cari. Ini ada es dawet Bu Asih, es dawet Doaibo, es dawet Ireng, dan lain-lainnya. Oke, di sini aku lagi mencari Google Trends tentang es dawet. Nah, ini langsung kita ketik aja. Yang kita cari yaitu es dawet. Ini minat seiring waktu tentang es dawet. Pada tanggal November 12-20 75%, dan pada tanggal 9 November naik 100%. Ini adalah cara pembuatan es dawet. Untuk resep pembuatan es dawet yaitu 80 gram dawet, 30 ml santan, 30 ml gula merah cair, 20 gram nangka, 30 ml susu kental manis, 150 air, dan es batu secukupnya. Ini ada beberapa warna es dawet, dawet hitam, dawet pink, dawet hijau, dan beberapa warna dawet lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa sih itu es dawet dan lebih dalam tentang sejarah es dawet. Dawet ayu merupakan minuman khas Banjarnegara. Dawet dibuat dari rebusan tepung beras. Warna hijaunya diperoleh secara alami
Saat ini dawet ayu Banjarnegara mudah ditemukan di berbagai kota. Perpaduan yang tepat antara cendol beraroma pandan, santan yang dipadu dengan gula aren, dan durian merupakan cinta rasa khas dawet ayu. Konon, bagi yang meminumnya akan serasa 10 tahun lebih muda dan menjadi ayu. Para penjual es dawet biasanya menggunakan pikulan yang khas untuk berjualan. Pikulan tersebut disebut angkringan dawet ayu atau akdalu. Ada 2 gentong besar yang ditempatkan di sisi kanan dan kiri pikulan. Isinya masing-masing ada santan dan dawet. Gentong besar tersebut dibuat dari tanah liat yang dipercaya bisa menjaga semua dawet dan santan tetap diminum sehingga pedagang tidak perlu menggunakan es batu. Namun kini banyak juga penjual es dawet yang menggunakan es batu agar dawet semakin segar. Kini juga semakin banyak pedagang yang menjual dawet dengan gerobak dan menggunakan ember plastik ketimbang gentong tanah liat. Dawet ayu Banjarnegara juga mendapat 2 piala penghargaan pada acara Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Dawet ayu Banjarnegara ditetapkan sebagai minuman tradisional terpopuler meraih juara 1 pada ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020, sekaligus sebagai minuman terfavorit pilihan masyarakat Indonesia pada Minggu 23 Mei 2021. Asal-usul dawet ayu masih simpang siur dan punya banyak versi. Menurut Ketua Dewan Kesenian Banjarnegara, Tijudaroso, dawet Banjarnegara bisa meraih popularitas konon berawal dari lagu yang diciptakan seniman Banjarnegara bernama Bono. Lagu berjudul Dawet Ayu Banjarnegara ini dipopulerkan kembali oleh grup seni Calung dan Lawak Banyumas Peyang Penjol pada 1980-an. Grup ini terkenal di Karesidenan Banyumas pada 1970 hingga 1800. Selain versi tersebut, ada pula versi Ahmad Tohari yang mengatakan bahwa berdasarkan cerita turun-temurun, ada sebuah keluarga yang berjualan dawet sejak awal abad ke-20. Generasi ketiga pedagang ini terkenal karena cantik. Karena itulah dawet yang dijual sering disebut sebagai dawet ayu. Versi Tohari ini mirip dengan keterangan tokoh masyarakat Banyumas, Kiai Haji Katibul Umam Wirranu. Nama dawet ayu muncul dari pedagang yang bernama Munarjo. Istrinya begitu cantik sehingga dawetnya disebut sebagai dawet ayu. Ini cerita soal asal-usul es dawet Banjarnegara. Sebagai besar orang tahu kalau es dawet ayu berasal dari Banjarnegara, tapi apakah tahu asal-usul dan sejarah dari nama es dawet ayu? Es dawet populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Sementara orang Jawa Barat atau Sunda menyebutnya sebagai es cendol. 2 es ini mempunyai tampilan dan rasa yang sama. Es cendol sendiri disebut sebagai kata cendol dan berasal dari bahasa Sunda yang artinya jendelan. Hal ini merujuk pada tekstur butiran cendol yang bentuknya tak beraturan. Namun di Jawa Tengah, nama minuman ini bukanlah es cendol, melainkan es dawet. Es dawet yang paling populer adalah es dawet ayu yang berasal dari Banjarnegara. Kononnya, ada berbagai kisah di balik sejarah nama es dawet ayu ini. Berasal dari lirik Ayu, lirik lagu berjudul Dawet Ayu Banjarnegara yang diciptakan seniman Banjarnegara bernama Bono. Disebut-sebut sebagai asal sejarah nama Dawet Ayu, lagu yang dipopulerkan oleh grup seni Calung dan Lawak Banyumas Peyang Penjol ini populer pada tahun 1980-an.